Halo Sobat Jawara, ketemu lagi di Ngopi Jawara bersama saya Irma. Kali ini kita dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Banten. Dan bersama saya sudah ada, halo Kak, Halo. Kak Rodotul Hairiah Angkat. Iya. Di apa nih Kak dipanggilnya? Bisa dipanggil Rara. Dengan Kak Rara. Kak Rara, gimana nih? Pertama kesan ke Banten. Sebenarnya kalau kunspek, iya ini aku pertama, tapi sebelumnya aku udah pernah kunjungan kerja di Banten. Panas ya, Bun? Panas? Cuacanya. Panas, terus apa lagi? Rame sih. Rame. Tapi kantornya bagus. Maksudnya di setiap kantor Kumham itu kan biasa ada playground. Nah Iya. ini ada tambahan, ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Kayaknya kalau yang sebelumnya nggak ada perpustakaan, ini ada Iya, perpustakaan. itu kami nyebutnya jadi ya. Jadi Jadi kan terkait informasi hukum. oh, Iya. jadi masyarakat bisa akses Bisa, jadi buku-buku. selain untuk kita di internal, juga Iya. di luar juga bisa, boleh kalau misalkan mau mengakses itu. Berarti bukunya nggak hanya hukum toh? Enggak, ada juga yang lain-lain. Oh, berarti Variatif sih. masyarakat bisa akses ya? Bisa. Bagus. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, kunjungan dia spesifik apa sih? Jadi kalau di DPR itu biasanya ada yang namanya kunjungan kerja, ada yang kunspek atau kunjungan spesifik. Biasanya itu kalau kunjungan kerja itu dilakukan di masa-masa reses. Nah, itu di mana anggota DPR bertemu dengan mitranya yang ada di daerah. Nah, kalau kunspek itu juga bertemu di daerah, cuman isu yang dibahas itu spesifik. Kayak kunjungan kali ini terkait isu imigrasi dan lapas gitu. Kita tahulah masalah kita itu salah satunya adalah lapas yang overcrowded, dan di imigrasi itu kan juga masuknya orang asing gitu. Jadi kunjungan kita kali ini untuk memperdalam kondisi lapas di sini dan masuknya Timpora ya, orang asing. Jadi spesifik itu berarti ada tema tertentunya, tujuan Bener. tertentunya. Dan kalau kunjungan spesifik itu biasanya diawali ada permasalahan atau seperti apa sih Kak? Atau memang itu sudah terjadi? Biasanya ada permasalahan baru, nggak mungkin dong kita buat masalah. Biasanya udah ada permasalahan lalu dilakukan kunjungan spesifik. Nah, ini kan lapas ini selalu menjadi masalah yang selalu ada kan. Jadi kali ini kita ke Banten. Ada yang lain juga, tapi ini tujuannya hari ini ke Banten. Gitu. Jadi kira-kira apa sih nanti yang bakal dikulik di tentang lapas dan imigrasi itu? Kita pertama lapas dulu deh. Lapas dulu. Biasa kalau lapas itu lihat crowdednya berapa. Kalau info terakhir 77% ya. Kalau Banten ya. Jadi di ini terus biasa masalahnya itu apa? Karena kan kaitannya nanti Komisi 3 sekarang lagi bahas juga narkotika kan. Nah, nanti semoga dengan adanya undang-undang narkotika terbaru harapannya overcrowded lapas ini bisa terselesaikan. Itu sih. Karena mayoritas dari hampir semua ya kayaknya semua daerah yang dikunjungin itu selalu permasalahannya adalah narkotika. Yang mana katanya kalau pengguna itu cukup direhab gitu nggak sih? nah iya, Ya itu kan? undang-undang yang terbaru. Nah, semoga dengan adanya itu, maka pengguna narkotika itu dianggap bukan kriminal ya, tapi justru korban yang harus direhabilitasi. Tolong direhab. Bener, karena kan mereka masuk lapas justru makin jago kan, yang udah Belajar dong di sini. bener, jadi belajar pada suku. Jadi di satu sisi mengurangi overcrowded, juga untuk memfilter kan. Jadi kayak ya udah ada cara lah mereka untuk kembali bagus lagi seperti itu. Tadi kalau lapas, sekarang kalau imigrasi. Kalau imigrasi ini masuknya orang-orang asing. Mungkin kalau Banten ini karena deket juga dari bandara kan, lokasinya emang di Banten kan. Kebanyakan kriminal itu kan, kejahatan itu masuknya justru dari pengaruh orang asing ya, atau dari orang asing. Nah, kembali lagi ke lapas tadi, biasanya terkadang orang asing itu kan ada aja ya, masuk bawa narkoba lah, ada inilah itulah gitu. Jadi kita pengen tahu fungsi imigrasinya, gimana pembatasan orang asingnya, ketatnya, atau berapa jumlah orang asing yang ada di sini, diawasi tidak, berizin tidak, hal-hal seperti itu sih. Jadi biar lebih terdata aja semuanya. Dan kalau tentang tenaga ahli sendiri kan, tenaga ahli itu apa sih? Atau kesatuan dengan anggota Komisi 3-nya atau seperti apa? Karena mungkin banyak sobat journal juga yang kalau di DPR itu sendiri kan ada yang anggota DPR itu yang dipilih oleh
masyarakat, oleh rakyat. Kemudian dalam membantu fungsi dan tugasnya DPR ini sendiri dibantu oleh sekretariat. Jadi ada yang namanya kesekjenan DPR dan MPR seperti itu. Nah, kalau tenaga ahli ini agak panjang ya jadinya. Kalau tenaga ahli sendiri di DPR itu ada yang namanya TAA, tenaga ahli anggota, itu nempel di anggota. Jadi selalu anggota punya hak untuk milihnya itu. Nah, kalau kita kebetulan berada di bawah kesekjenan DPR, itu TAK, tenaga ahli komisi. Itu ada di 1 sampai 11, kemudian ada di badan-badan kayak tenaga ahli Banggar, tenaga ahli Balek seperti itu. Nah, kalau kita kebetulan nempelnya di komisi 3. Jadi barengan sama sekretariat komisi 3 membantu tugas dan fungsi pimpinan sebenarnya. Biasa untuk bahan-bahan, untuk kajian-kajijian seperti itu. Jadi ngumpul data, mencari data segala macam kayak gitu? Iya, seperti itu juga. Berarti nanti yang setelah Rara dan tim ini dapatkan di lapas, di imigrasi, di Banten ini, lalu nanti kita dibawa kemana? Nanti dibawa di DPR, karena kebetulan kan masa sidang selanjutnya juga kita bakal anggaran kan. Jadi bisa digodok di situ, atau hal-hal lain yang dirasa perlu intinya untuk pengawasannya lah, seperti itu. Ya, jadi itu sedikit tentang cerita tentang tenaga ahli ya, tenaga ahli di Komisi 3 DPR. Nah, sekarang kalau tentang pelayanan, kalau lapas dan imigrasi itu kan pasti kaitannya sama pelayanan. Benar. Ya kan? Pelayanan yang efektif, yang itu tuh seperti apa sih menurut Sarah? Kalau untuk imigrasi sendiri ya, tapi ini kan berbicara sistem ya. Tapi tentunya penguatan dari sistem itu sangat jadi gini. Kadang itu masyarakat, aku kebetulan lihat beberapa saat lalu kayak di sosial media, kok petugas imigrasi itu galak sih? Gitu. Ada image ya. Tapi ternyata kalau ke negara lain juga seperti itu kok, galak-galak. Kadang bukan namanya masuk ya. Jadi mungkin konsep terhadap semua orang asing yang datang itu adalah ancaman, itu kayaknya perlu gitu. Karena dengan kadang tuh bukan galak ya, maksudnya gini, kalau guru maksudnya sesuai porsinya sih sebenarnya, karena kan kita nggak tahu ancaman itu datang atau gimana. Nanti kalau petugas imigrasinya menye-menye, salah lagi gitu kan. Jadi gimana nih gitu kan. Tapi menurut saya tuh kalau petugas imigrasi harus tegas kali ya. Sebenarnya mungkin bukan kegalak kali, tegas, karena yaitu ancaman itu kan kadang datang dari luar. Jadi memang itu kayak garda terdepan yang nyambut. Jadi emang harus selektif juga, harus tegas juga, nggak menye-menye, biar ya dengan harapannya seperti itu ancaman itu bisa diminimalisir. Seperti itu sih kurang lebih. Kalau misalkan dibuat jadi 3 kata, kalau pelayanan itu harus apa sih? Boleh? 3 kata. Tegas, manusiawi, maksudnya tegas tapi tetap memanusiakan manusia, dan apa sih bahasanya? Bukan independen. Humanis. Humanis. Humanis tuh manusiawi sama. Iya, memanusiakan manusia. Apa ya bahasa terakhirnya ya? Aku lupa ya. 2 aja deh, humanis dan tegas. 2 aja katanya ya. Jadi pelayanan itu menurut Rara humanis dan tegas. Dan terakhir boleh pesan-pesan untuk kami Kemenkumham Banten. Terus kerja di pelayanan itu pasti berat ya gitu. Cuman apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak Ibu Kanwil Banten, Kumham Kanwil Banten atas dedikasinya selama ini. Terima kasih, mungkin mewakili juga masyarakat, dan jangan putus asa dan jangan capek gitu sih. Jangan lelah untuk berbuat baik. Terima kasih Kak Rara, walaupun singkat tapi kita dapat ilmu yang belum kita tahu sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Dan Sobat Jawara, jadi tadi itu perbincangan kita dalam Jawara dengan Kak Rara, tenaga ahli dari Komisi 3 DPR RI. Sampai jumpa di Bincang Ngopi Jawara selanjutnya. Sampai jumpa.